Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pencinta tanaman hias khususnya anggrek, selamat datang di channel saya Windy. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang anggrek-anggrek yang sedang bermekaran di kebun saya. Buat teman-teman yang ingin tahu seperti apa corak dan warnanya, ikutin terus videonya ya. Yang pertama, saya punya anggrek Dendrobium keriting yang berwarna ungu. Ini ada dua tangkai bunga yang sebelah sini, dan ini adalah satu tangkai bunga dari tanaman anggrek yang berbeda. Lihat, ini potnya ada di sebelah sana ya. Kalau ini yang di sebelah sini, ini cantik banget, kelihatan mirip ya, tapi beda. Nih, perbedaannya dari warna tanduknya. Ini warnanya ungu pekat, sedangkan yang ini ungunya tuh nggak terlalu sepekat yang ini. Nih, kalau sekilas kayak sama, tapi ternyata beda ya. Dari lidahnya juga beda. Lihat, saya suka anggrek yang seperti ini, rumpun gitu, banyak sekali kuntumnya. Jadi kalau dihitung ada berapa ya, banyak sekali. Dan lihat, pohonnya juga bagus, dia tuh memang full sun full rain ya, jadi daunnya tuh agak kuning nih, tanpa naungan sama sekali. Langitnya biru cerah tanpa awan, karena mungkin di sebagian daerah di Indonesia ini musim panas ya. Sama di tempat saya juga di Kalimantan Timur, seperti jarang hujan ya sekarang ini, karena mungkin ada yang bilang ada badai El Nino atau apa gitu yang menyebabkan berkurangnya curah hujan di daerah kita. Yang berikutnya di sebelah sini saya juga punya anggrek Dendrobium yang mirip dengan yang di sebelah sana. Di sini juga sedang bermekaran dan ini mekar sempurna ya. Saya dekatkan dengan satu kuntum bunga nih biar teman-teman bisa lihat jelas seperti ini ya. Kelopak bunganya cantik sekali. Ini dari pohon dengan nama ID yang berbeda. Ini warnanya tuh ungu semua ya. Kalau yang tadi kan lidahnya warnanya kuning. Ini lihat, masya Allah, cantik. Saya tuh suka Dendrobium keriting itu karena dia harum dan awet ya. Mekarnya tuh bisa lebih dari 1 bulan. Untuk pencinta anggrek, selain melihat bunganya yang cantik seperti ini, senang juga ya melihat batang anggrek, pohonnya yang sehat. Lihat, saya juga suka gemes gitu lihat daun-daun yang sehat seperti ini, bebas hama, karena di beberapa pohon anggrek saya tuh banyak terserang kutu gajah. Kutu gajah itu memang sangat membahayakan untuk tanaman anggrek ya, karena dia tuh cepat sekali berkembang biak, dia berpindah ke tanaman yang masih sehat dan akan menetaskan larva di batang pohonnya seperti ini. Dan jika kita menyemprotnya dengan insektisida, yang mati itu kumbangnya aja, yang larva di dalam itu nggak mati. Jadi kita harus rutin menyemprotnya sepekan sekali sampai benar-benar larva yang udah jadi kumbang juga ikut mati juga. Apalagi di musim kemarau seperti ini ya, teman-teman harus lebih rajin menyemprot insektisida karena hama itu akan selalu ada. Jadi beda dengan musim hujan, jadi teman-teman menyemprotnya dengan fungisida. Tapi untuk musim kemarau itu kebalikannya ya. Jadi kalau musim hujan itu fungisidanya 10 hari sekali, insektisidanya sebulan sekali. Tapi kalau musim kemarau, insektisidanya 10 hari sekali dan fungisidanya sebulan sekali. Kembali lagi ke anggrek yang sedang mekar. Di sini saya punya anggrek Dendrobium keriting yang berwarna putih. Ada beberapa tangkai bunga di satu pohon ini. Kita hitung ya. Nih di sini ada yang masih spike nih, 1, nih 2, 3. Terus di sini ada 4, ada 5, ada 6, ada 6 ya. Ini sama yang ini ada 7. Tuh, jadi yang ini habis rontok kemarin kan. Terus sebelah sini juga baru rontok. Ini ada 3 yang sudah overbloom dan ini masih ada yang spike, ada yang mekar, ada yang kuncup. Jadi hampir selalu ada yang bermekaran di kebun saya. Untuk teman-teman pencinta tanaman hias khususnya anggrek, saya rekomendasikan anggrek jenis ini karena ini wangi banget. Dan pokoknya saya senang banget kalau pagi-pagi, apalagi ini udah mulai agak siang pun masih wangi. Padahal dia tuh ya bunganya tuh kecil-kecil, tapi saya suka karena dia tuh harumnya tuh enak gitu, lembut. Nih saya cium ya, masya Allah wanginya. Ini seperti jenis rabbit ya, tapi bukan. Ini tuh ID-nya tuh pokoknya dia hybrid. Saya belinya tuh masih seedling dan ini saya rawat dari seedling dari 2019 ya, dan dia udah beberapa kali berbunga. Nih saya senang banget lihat spike seperti ini aja senang. Nah, pokoknya pencinta anggrek tuh ya lihat tanamannya sehat, subur, keluar spike, keluar dia jadi knop-knop, dia bermekaran tuh pasti seneng banget kan. Keluar bunga ya, lihat batang baru seperti ini, sehat, subur tuh udah seneng ya. Lihat, semoga dia tumbuh subur,
dia tuh sampai tinggi, daunnya bagus-bagus dan akan menghasilkan anggrek yang batangnya tuh panjang bunganya dan kuntum bunganya juga banyak gitu. Mudah-mudahan nggak diserang sama kutu gajah ya, soalnya ada banyak sekali yang terkena kutu gajah karena saya belakangan ini tuh jarang merawat kebun, jadinya banyak yang diserang nih seperti ini bekasnya kutu gajah ya. Nih itu teman-teman, ada tandanya seperti ini, dia larvanya tuh ada di dalam, jadi dia juga bunganya tuh nggak akan bagus gitu kalau diserang sama kutu gajah seperti ini. Nah, di sebagian juga ada yang masih bagus, dia masih berbunga meskipun diserang kutu gajah, alhamdulillah masih mau berbunga. Mudah-mudahan nggak ngambek ya. Mulai sekarang saya akan mencoba merutinkan menyemprot insektisida untuk tanaman anggrek saya. Dan buat teman-teman yang tanya juga dikasih pupuk apa ya, saya tuh hanya menggunakan pupuk Dekastar. Jadi yang untuk masa pertumbuhan itu kan saya pakai yang 13 atau 17 11 10 kadar NPK-nya. Tapi kalau yang untuk ukuran ini, ukuran dewasa, kita menggunakan pupuk Dekastar yang untuk merangsang pembungaan. Sini ada anggrek yang sudah mulai over belum ya, udah mulai rontok, tapi masih bisa dilihat kecantikannya. Ini tuh udah lebih dari 1 bulan dan ini sudah mulai rontok. Lihat tanamannya seperti ini, meskipun kekeringan ya, tapi masih mau berbunga. Dan lihat tuh seperti ini, lihat akarnya sampai keluar-keluar. Saya tuh nanamnya di pot yang ini ditumbuhin sama rumput liar. Jadi kalau teman-teman punya anggrek tuh ya, kalau sempat dilihat gitu, kalau ada daun-daun kering dari pohon lain diambilin, kalau ada rumput dicabut gitu. Terus kalau anggreknya sudah mulai seperti ini kekeringan, harusnya disiram ya, karena kasihan lihat sudah mulai mengkerut batangnya, berarti dia cadangan air di dalam batangnya tuh sudah mulai kita lihat juga di sini kena hama atau tidak. Nih sepertinya sudah kena kutu gajah juga nih, udah ada tanda-tandanya seperti ini, harus segera disemprot insektisida. Dan kita juga harus mengecek pupuknya, ini pupuknya dari kapan itu kita bisa lihat, karena ini tuh kan untuk pembungaan tuh beda sama yang untuk pertumbuhan ya. Yang untuk yang 13 kadar NPK-nya itu untuk di 9 bulan sekali ya, untuk 270 hari sekali. Tapi kalau untuk Dekastar untuk pembungaan itu hanya untuk 6 bulan sekali nih. Kalau dipencet ini kopong berarti dia udah habis. Teman-teman harus sudah menggantinya dengan Dekastar yang baru. Ini kita buang aja dan kita isi dengan Dekastar yang baru. Ini untuk 6 bulan sekali ya. Jadi pupuk ini simpan aja di sini, dia memang slow release, jadi bisa memberikan nutrisi untuk selama 6 bulan. Memeriksa pupuk, kita juga lihat jika tanamannya kurang sehat, kita bisa menyemprotnya dengan vitamin B1. Itu kan biasanya untuk tanaman yang baru datang, yang habis di repotting. Tapi untuk tanaman yang kelihatannya kurang sehat pun harus disemprot dengan vitamin B1 ya. Bisa menggunakan vitamin B1 yang Thailand, yang lokal Indonesia juga enggak apa-apa. Kemudian bisa menggunakan hormon juga, saya menggunakan hormon Jimmy Hantu ya. Itu penggunaannya bisa di mix hormon Jimmy Hantu, vitamin B1 sama itu pokoknya bisa di mix, kecuali insektisida ya. Kalau saya insektisida tuh fungisida sama bakterisida sama insektisida itu bisa di mix, tapi dipisahin ya sama pupuk atau sama vitamin dan hormon, itu dibedakan penyemprotannya. Kembali lagi ke anggrek yang sedang mekar. Tadi di sana panas sekali, sekarang saya pindah ke tempat yang teduh. Di sini di bawah pohon, di pohonnya rimbun, jadi ada gunanya juga ya pohon tuh, biar kebun kita tuh nggak terlalu panas gitu. Nih kembali di anggrek yang sebelah sini, ini ada kena kutu gajah sedikit, mungkin dia diserang waktu masih kuncup ya, serangga apalah ya gitu. Jadi pokoknya mah dia juga menyerang bunga, batangnya. Pokoknya mah selain di musim kemarau itu memang biasanya tuh ada belalang gitu, ada kutu gajah, belalang sama apa gitu. Nah, di musim hujan juga ada seperti siput, itu banyak sekali. Dan pokoknya mah harus tetap dijaga ya teman-teman, soalnya anggrek ini kan terbilang tanaman yang tidak murah ya bagi saya, jadi memang harus dirawat gitu, sayang kalau sampai rusak-rusak gitu. Nah di sini saya punya anggrek dendrobium bulat ya, warnanya cantik, tapi dia jadi kurang cantik gara-gara si kelopak bunganya tuh diserang sama binatang. Dan di sebelah sini saya punya anggrek dendrobium cantik juga ya ini. Nama ID-nya tuh apa ya, pokoknya mah kayak apa ya, pokoknya saya lupa nama-nama ID-nya, karena biasanya tuh saya kasih tanda di kertas yang anti air gitu, tapi udah pada kemanaan itu, udah lama. Pokoknya mah yang seperti ini teman-teman juga pasti udah punya ya. Ini cantik sekali nih, warnanya merah hati. Di sebelah sini juga ada
Ini ada yang mekar tapi sedikit mekarnya. Ini lucu ya, cantik. Padahal ini tumbuh dari kecil. Yang berikutnya saya punya anggrek dendrobium dengan nama ID Indonesia Raya. Ini tuh ada dua macam ya, ada yang blue, Indonesia Raya blue, sama yang ini yang ungu. Ini tuh cantik dan dia tuh juga harum. Ini karena masih baru pertama kali berbunga, jadi kuntumnya hanya sedikit ya, baru belajar. Nih, pohonnya seperti ini. Nih, saya kasih sama pupuk dekastarnya tuh saya kasih tabur beberapa butir di situ. Saya juga kasih apa ini teh butiran furadan ya, dia insektisida serbuk, jadi biar nggak ada siput gitu, jadinya saya kasih aja seperti itu. Dan ini media tanam sphagnum mossnya tuh saya biarkan tetap ada di situ, di sekelilingnya ini saya kasih arang. Ini saya simpan di tempat yang nggak terlalu panas di sini karena dinaungi paranet, karena dia tuh masih baru ya. Jadi ada yang full sunfuren, tapi kalau yang ini saya biarkan di bawah naungan paranet, karena kalau disimpan di tempat yang panas bakalan kaget dulu, daunnya tuh bakalan gosong-gosong gitu. Nah kalau saya tuh pelan-pelan disimpan di tempat yang teduh, nanti di sana ada kena matahari sedikit nih, nanti dipindahkan lagi ke tempat yang full sunfuren. Yang berikutnya lagi kita lihatkan satu-satu ya. Di sini ada yang berwarna hijau tapi tengahnya tuh ada gradasi ungu. Ini cakep, dia termasuk anggrek dendrobium bulat. Ini juga masih belajar berbunga dan ini hanya berapa ya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bunga, dan ini tuh nggak bagus. Jadi untuk menyemprot vitamin atau nyemprot hormon gitu ya, kalau bisa jangan kena bunganya, karena bunganya tuh kalau kena pupuk atau apa tuh jadinya seperti ini teman-teman, tuh kasihan, jadi dia tuh rontok sebelum waktunya gitu. Jadi diusahakan dikenakan ke bagian daunnya aja, akarnya, dan hindari bagian bunganya ya, kasihan tuh. Ini juga ada beberapa yang kurang bagus ya, jadi dia tuh layu sebelum waktunya. Ini kembali ke anggrek yang sedang mekar. Saya di sini punya yang seperti ini. Ini warnanya ungu pekat ya, dan dia ada list putih di sampingnya. Ini anggrek dendrobium bulat. Ini waktu baru mekar tuh seperti ini, tapi nanti kalau udah agak lama nggak seperti ini ya teman-teman. Di video-video saya sebelumnya mungkin pernah lihat ya yang jenis ini, tapi versi yang udah besar pohonnya dan lebih banyak kuntum bunganya. Di sebelahnya lagi saya punya anggrek dendrobium keriting. Bukan, ini anggrek dendrobium bulat yang cantik banget ya. Ini mirip sama cattleya, tapi ini ukurannya kecil. Cattleya juga mirip-mirip seperti ini ya, tapi ukurannya tuh lebih lebar ya, lebih besar untuk cattleya. Dan saya suka anggrek dendrobium bulat itu, lihat seperti ini. Banyak sekali macam-macamnya, dan untuk harganya juga ekonomis ya. Untuk di daerah Jawa mungkin bisa lebih murah ya, karena saya tinggal di daerah Kalimantan ya, dan ini juga dikirim dari Jawa, jadi mungkin ada ongkos kirim ya. Jadi kalau teman-teman yang tinggalnya di Jawa mungkin enak, di sana banyak perkebunan anggrek ya, tapi karena saya tinggal di Kalimantan, diterbangkan ke Kalimantan, jadi ongkos kirimnya lumayan ya, dihitungkan dengan harga anggreknya. Jadi untuk seperti ini tuh harganya sekitar ya pokoknya lebih dari 100.000. Jadi biasanya teman-teman kalau ada yang nanya, Bawin harganya berapa, dijual nggak, saya tanya dulu Mbak tinggal di mana gitu. Tapi kalau tinggalnya di daerah Bontang, Samarinda, Balikpapan, bisa saya kirim ya tanaman seperti ini beserta pot dan media tanamnya. Saya jual di harga 150.000. Aduh, ada mobil lewat. Maaf ya, ada suara-suara berisik di sini, ada lagi tiup daun di sebelah sana tuh, sebelah sana, jadi agak rame. Jadi kayaknya saya break dulu ya, soalnya di sini suaranya makin nanti habis ini saya lihatkan lagi anggrek-anggrek yang sedang mekar, termasuk anggrek yang ini. Masya Allah, anggrek pandanya bermekaran, mekar karena dia cuma satu aja, tapi gitu aja saya udah seneng banget lah teman-teman, apalagi kalau banyak ya. Sekarang udah sepi lagi, kita kembali lagi ke anggrek. Di sini saya punya yang warnanya hijau. Sebetulnya saya sebenarnya nggak terlalu suka yang warnanya seperti ini karena ini mirip sama daun ya, tapi buat variasi aja. Jadi di sini tuh ada yang warnanya ungu, ada yang warnanya kuning, ada yang hijau muda seperti ini, ada yang pink, ada yang orange gitu kan, seneng ya, jadi macam-macam gitu. Dan di sebelah sini juga ada yang putih, tapi putihnya juga ada, aduh sebentar, saya ketekan ini loh teman-teman. Agak ribet. Nah di sebelah sini ini memang belum bagus karena dia tuh masih belajar berbunga untuk pertama kali ya.
dan ini tuh baru datang dari Jawa. Jadi buat teman-teman yang merawat anggrek, gimana caranya merawat anggrek yang baru datang dari pengiriman itu seperti ini dulu ya. Jangan langsung ditempatkan di tempat yang full sun, full rain, tapi ditempatkan dulu di tempat yang teduh seperti ini. Jadi dan apa ya, jangan dibuang sphagnumosnya. Jadi kalau dibuang tuh kan dia stres lagi itu akarnya. Saya rekomendasikan untuk anggrek cabutan juga sebenarnya nggak apa-apa, tapi perawatannya lebih intens ya, karena yang cabutan itu atau yang dari penjual awalnya menggunakan full arang itu kan berarti dikirim ke tempat kita itu tanpa media tanam ya, cuma akar aja gitu kan. Jadinya tuh pemulihannya tuh agak susah gitu. Berbeda dengan kalau kita beli anggrek yang ada media tanam sphagnumosnya gitu. Jadi kita tinggal nambah di pinggirannya aja, kita siapkan pot yang ada bagian bawahnya yang ada lubang-lubang pinggirannya, terus kita simpan di sini beserta pot beserta dengan media tanam bawaannya. Kemudian tinggal nambah arang aja di sampingnya, udah biarkan seperti ini. Dan jangan ditutup ya buat teman-teman pencinta anggrek yang masih pemula ya. Ini untuk yang udah pinter mah ya udah pastinya udah tahu ya, kalau nanam anggrek itu nggak boleh dipendam gitu. Jadi harus dibiarkan, karena maksudnya untuk mencegah batang barunya itu terkubur gitu. Jadi biarkan aja seperti ini. Jadi jangan dipendam, malah ini sebelah sini malah saya biarkan tuh akar-akarnya. Ini baru berapa hari udah keluar akar baru tuh. Nih akar baru yang aktif. Biarkan aja seperti ini, karena kalau ditutup media nanti kasihan batang barunya ketutup gitu sama media tanam. Jadi tadi saya ngeliatin dia dari sebelah sini ya, karena dari sana tuh panas, tapi gak apa nih saya lihatkan lagi. Ini di sini karena masih kuncup, jadi kalau beli yang udah mekar sampai sini tuh mungkin ada yang jadinya rontok gitu. Tapi kalau beli yang knop, insya Allah jadi bisa menikmati mekarnya tuh di sini. Tapi kita juga kadang beda-beda ya. Kalau beli yang knop, kalau ada yang mulus gitu, ada yang mungkin karena di packingan juga ada yang jadi rontok atau apa, itu nggak apa-apa. Itu memang resiko beli online ya. Kecuali kalau teman-teman nggak pengen beli yang mulus ya harus beli di tempat yang dekat, jadi tanamannya nggak stres gitu. Tapi kalau seperti ini kan memang dia tuh lama di dalam perjalanan ya, jadinya tuh memang resiko pengiriman online gitu. Ada yang daunnya kelipet-lipet lah seperti ini, ada yang bunganya jadi kayak patah nih, harusnya bunganya ada tapi patah-patah ya. Memang itu resiko beli online ya, tapi nggak apa-apa, ini kita rawat aja, nanti akan tumbuh batang baru yang bagus dan dia akan berbunga lagi sekitar 3-4 bulan ke depan setelah bunga ini rontok ya. Pokoknya anggrek dendrobium itu lebih rajin lah daripada anggrek-anggrek jenis sebelah sini. Saya punya anggrek dendrobium bulat yang ini cantik sekali, lihat dia mekarnya mulus lah dibandingkan yang lain. Nah di sini tuh ada teman-teman yang memang suka plannya yang besar montok gitu ya, tapi ada juga yang bunganya tuh cantik tapi plannya tuh kecil. Memang seperti itu ya. Ini nih bunganya cantik kan, tapi plannya tuh biasa aja, paling seperti ini. Nah berbeda dengan jenis-jenis yang bunganya tuh bunga yang warna-warna hijau, itu biasanya plannya lebih besar-besar. Nih saya punya yang ini kan bunganya hijau ya, dia tuh lihat lebih apa ya, lebih rimbun, daunnya tuh bagus itu. Dan ketika dia nggak berbunga, batang bunga daunnya tuh seperti ini, dia masih bisa menghibur kita pencinta anggrek ya. Nah berbeda dengan yang jenis-jenis seperti ini, dia cantik tapi lihat batang anggrek tuh memang dia kecil, kayak mengkhawatirkan gitu. Ini juga, ini tuh usianya tuh sama ya, dia untuk anggrek yang ukurannya sebesar ini rata-rata ini baru pertama kali berbunga. Tapi bedanya ya, yang ini tuh sekali berbunga nih langsung 2. Sebenarnya tergantung perawatan ya. Untuk anggrek dendrobium biasanya tuh usia 8 bulan dari seedling sudah berbunga ya, 1 tahun lebih lah, tergantung perawatan. Kalau perawatannya bagus bisa lebih cepat berbunganya. Aduh itu udah mulai lagi nih suaranya teman-teman, kita break lagi ya karena suaranya kenceng banget. Nih mana nih omnya yang lagi daun-daun kering tuh, suaranya lumayan mengganggu ya. Nanti kita sambung lagi, kita kembali lagi ke anggrek. Nah sekarang sudah nggak berisik lagi ya, kita kembali lagi menceritakan tentang anggrek-anggrek ini yang baru datang. Ada juga yang sudah saya rawat lama, tapi di sana masih panas teman-teman. Lihat, saya mau ke sana dan sekarang saya punya tetangga baru, jadi saya agak-agak sungkan untuk ke sebelah sana. Jadi saya itu kan biasa tinggal di hampir 10 tahun ini ya, saya tinggal di sini tuh saya punya tetangga di sana rumahnya kosong gitu.
Jadi saya kalau ngevlog itu nggak terlalu sungkan lah, karena kan ngevlog itu kayak ngobrol sendiri ya teman-teman, padahal sebenarnya saya ngobrol sama teman-teman yang ada yang nonton video saya ya. Tapi kadang suka malu gitu kalau buat video itu didengerin tetangga sebelah. Sekarang saya punya tetangga di sebelah sana, terus anggrek-anggrek saya itu kan menghadap ke matahari ya, menghadap ke sana, dan kalau saya ngevideoin anggrek yang di sebelah sana berarti saya harus menginjak kebun beliau ya, kebun tetangga. Jadi saya mengskip dulu, saya nggak buat video yang di sebelah sana, atau nanti saya ke sana tapi dari bagian belakang ya, jadi nggak bisa memperlihatkan anggreknya langsung gitu. Sebenarnya nggak apa-apa mungkin ya kalau saya izin dulu untuk ke sana, tapi saya malu karena masih baru. Mungkin nanti lah ya kalau udah kenal akrab sama tetangga baru itu, jadi saya bisa permisi, saya ke kebunnya sebentar ya untuk buat video anggrek-anggrek saya yang kemeruyuknya tuh ngadepnya ke sana karena menghadap ke cahaya matahari. Jadi ngobrolnya kemana-mana ya, selain ngobrolin anggrek, ngobrolin cara perawatannya, ngobrolin bagaimana cara merawat anggrek yang baru datang, terus ngobrolin sampai tetangga sebelah. Sekarang saya punya tetangga ini, kan saya memang tinggal di tengah hutan ya teman-teman, yang udah biasa nonton video-video saya udah tahu lah ya, kalau saya tuh tinggal di tengah hutan, di belakang laut, di depan hutan, di kiri kanan rumah kosong. Sekarang yang kiri memang masih kosong udah lebih dari 10 tahun, nah yang kanan sudah ada tetangga, jadi saya harus lebih pelan-pelan suaranya. Gak apa-apa ya, kita kesana yuk. Nah, di sini saya juga ada lagi renovasi kebun, belum selesai ya. Ini lihat ditumpuk, ini tuh pot tray anggrek. Ini dulu bekas anggrek bulan ya, buat teman-teman yang nonton video saya sebelumnya tuh jadi tahu ya kalau di tempat saya tuh dulu banyak anggrek bulan, dan sekarang udah tinggal kenangan. Lihat, udah tinggal seperti ini di saya tumpuk. Terus pot-pot gantung di sini juga udah pada nggak ada. Jadi selama 3 tahun itu karena saya hamil, punya bayi, nggak sempat ngerawat kebun, dan banyak ratusan anggrek bulan saya udah pada nggak ada. Nih tinggal pot-potnya aja, nggak ada tanamannya. Jadi sphagnumosnya juga saya kumpulin, potnya ditumpuk, pot traynya ditumpuk. Jadi saya mulai merawat anggrek lagi tuh di jenis dendrobium yang tahan ya. Ini juga berantakan, mau saya ganti. Selain anggrek, di sini saya merawat calathea sama caladium. Di sini saya mau ganti, kalau caladium kan atapnya pakai fiber plastik UV ya. Ini saya beli plastik UV ditumpuk di sini, belum selesai karena Pak tukangnya lagi libur. Jadi 1 pekan itu hanya 2 kali pengerjaannya, Selasa dan Kamis. Jadi untuk mau cepet-cepet selesai itu agak sulit gitu ya, jadi harus sabar aja. Ada teman-teman yang nanya, Bawin katanya lagi renovasi kebun ya, kapan selesainya? Saya belum bisa memastikan karena pengerjaannya hanya 2 hari dalam sepekan, jadinya ya butuh waktu yang lama. Ini pokoknya materialnya udah ada baja ringannya, ada atap UV nya tapi belum terpasang. Jadi anggrek-anggrek saya juga di sebelah sana masih harus dipindah-pindahkan dulu, jadi masih seperti ini. Nanti kalau udah selesai mungkin saya akan buat video lagi ya. Selain tanaman hias anggrek juga saya di sini ada calathea, ada yang paling banyak ini ada caladium gitu kan. Ini yang paling jenis yang mudah perawatannya. Jadi meskipun saya nggak ada waktu untuk merawat tanaman hias, tapi kalau ini tuh karena mudah perawatannya, jadi dibiarin aja hidup gitu. Lihat tuh caladium saya meskipun nggak terawat ya masih alhamdulillah masih bagus ya. Tapi kalau yang lain seperti anggrek bulan yang sensitif sekali ya, perawatannya tuh bagusnya kan di greenhouse dan harus perawatan ekstra gitu. Jadinya untuk saya yang waktu itu sibuk merawat bayi, sekarang usia 2 tahun, saya jarang ada waktu untuk berkebun ya, harus ekstra menjaga putra saya, jadinya ya tidak tertolong. Ini anggrek-anggrek yang udah pada nggak ada, jadi saya fokus ke tanaman lain yang lebih mudah perawatannya, dan mulai lagi merawat anggrek di jenis anggrek dendrobium yang memang mudah ya cara merawatnya. Itu tetangga saya lagi di sana tuh. Tuh di sini juga teman-teman bisa lihat ya. Kita jalan-jalan di sebelah sana juga saya punya anggrek-anggrek yang saya tanam di pohon, tapi pohonnya ditebang. Jadi di sini tuh jadi panas sekali. Nih di sini kan ada pohon ketapang yang rimbun sekali, tapi karena menghalangi jalan ya, jadi
kalau ada bis lewat itu sampai kejeduk sama daun-daun ranting pohon ini. Jadi sekarang ditebang dan ini udah mulai bercabang lagi, udah mulai mau saya biarkan biar dia jadi nggak panas ya, dia mulai teduh lagi. Dan lihat anggrek-anggrek yang saya tempel di sini itu nggak tertolong karena kaget, biasanya teduh sekarang langsung terik gitu. Dan lihat dehidrasi seperti itu ya, nih tuh lihat anggrek-anggrek yang dulu itu bagus. Ini anggrek dendrobium juga kalau terlalu panas seperti ini nggak disiram sama sekali ya kalah gitu, dia dehidrasi, batangnya mengkisut, mengkerut, dan akhirnya kopong gitu, kasihan. Jadi udah mah dehidrasi karena kutu gajah ya. Ini juga lihat nih banyak seperti ini tuh dulu anggrek dendrobiumnya bagus-bagus tapi sekarang nggak terawat jadi seperti ini ya. Sebenarnya kembali lagi ke anggrek, di sini saya punya anggrek yang bermekaran. Ini nih ada 3 yang ini masih kuncup, yang ini mekar. Itu rajin sekali berbunga ya, lihat ada bekas-bekas bunganya nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waktu itu pernah lebih dari 10 batang bunga anggrek yang bermekaran bersamaan, dan sekarang hanya ada 3 ya yang mekar, baru 2 yang ini masih knop. Dan sudah mulai ada keluar lagi spike-spike baru, padahal ini tanamannya tuh lihat sampai kering seperti ini. Ini aja kemarin Cattleya tuh sampai gagal ya, bunganya tuh mekarnya tuh cuma sebentar karena kering sekali medianya sampai seperti ini. Ini panas terik seperti ini loh teman-teman, tuh lihat langitnya biru, gak daun sama sekali, panas di sana pantai tuh nih. Jadi di sini tuh panas terik sampai anggrek-anggrek saya di bawah tuh udah kasihan banget ya pokoknya, karena panasnya terik ya di sini sampai 34 derajat Celcius dekat pantai. Dan di sini ditemani saya dengan aglonema ya, sebelah sini aglonema itu nggak apa-apa kena matahari, tapi matahari pagi dia nggak bisa kena terik, makanya saya tuh nanamnya tuh dipisah-pisahkan ya. Untuk anggrek nggak apa-apa flosan-floren, tapi kalau untuk tanaman seperti ini saya menempatkannya tuh di tempat yang kena matahari pagi aja, karena kalau udah siang kan kasihan nanti daunnya terbakar gitu. Di bawah juga ada sih itu caladium juga. Ini nanti saya buat video terpisah aja ini tentang aglonema ya. Kembali lagi ke anggrek teman-teman, di sini saya punya anggrek seperti anggrek apa ini ya namanya tuh. Nah, ada beberapa anggrek yang tidak cocok di tempat yang panas ya. Saya beli ini udah tahu jenis anggrek dendrobium apa ya teman-teman, mungkin udah punya bukan enobi, ini tuh apa gitu ya, mungkin yang udah tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Jenis ini ternyata adalah anggrek yang harus di daerah yang sejuk, mungkin di daerah Malang, Lembang, Bandung gitu ya, Bogor, mungkin dia bisa tumbuh, bisa berbunga. Kalau di sini dia memang nggak mati, tapi dia hanya keluar keki nih, hanya keluar keki, dia nggak berbunga tuh. Ini udah berapa tahun saya rawat, dia nggak pernah berbunga karena ternyata nggak cocok penempatannya. Dia habitatnya tuh di tempat yang sejuk, di tempat yang dingin ya, dataran tinggi. Jadi di tempat saya kan dekat pantai ya, dataran rendah, dia memang nggak mati, dia tetap tumbuh tapi nggak bagus karena ya itu nggak sesuai ya. Lihat nih yang lainnya udah pada kisut-kisut seperti ini, kasihan. Dan ini malah keluarnya tuh kayak gini. Gak tau ya, nanti saya coba pindahkan ke tempat yang sejuk di bawah naungan paranet mungkin ya. Tapi nggak tahu juga. Tapi setelah saya tanya ke teman yang lebih tahu tentang anggrek kan, kenapa saya punya jenis anggrek dendrobium ini tapi kok nggak mau berbunga. Oh ternyata memang dia nggak cocok di daerah saya yang panas terik ya, sampai 34 derajat teman-teman. Itu mungkin cocoknya di daerah dingin sekitar 17 derajat ke bawah ya. Ini di daerah itu seperti Malang, Lembang gitu ya, Bogor, di daerah puncak. Pokoknya di daerah yang sejuk. Ini lihat anggrek-anggrek saya yang tadinya kepanasan, saya tutup lagi menggunakan paranet. Jadi dia nih tadinya ini kepanasan sampai kebakar, dia masih mau berbunga ya, alhamdulillah tuh berbunga. Meskipun ya pokoknya ini yang selamat ya, karena yang lainnya tuh udah banyak yang rusak karena terlalu panas terik ya. Jadinya tuh memang harus ditutup dulu seperti ini. Dan di sini saya ini bagian belakang ya, kebetulan tetangga saya lagi pergi tuh, mobilnya lagi nggak ada, jadi saya bisa ke situ untuk memvideokan anggrek-anggrek saya yang di sebelah sini. Ayo kita cepat-cepat buat videonya karena nanti kembali saya malu. Aduh ini apa ya,
maaf ya teman-teman, saya tuh ya gitu, apa ya. Nah kita kesini tuh, ini tuh kebunnya beliau, jadi saya mau ngeliatin anggrek sebelah sini, mau ngerawat anggrek yang sebelah sini juga malu karena harus menginjak kebun milik tetangga. Ini ada apa nih? Ini lucu ya, ini ternyata sejenis belalang tapi bentuknya kayak daun. Ih, nggak fokus deh. Tadi kan mau ngeliatin anggrek ya. Nih anggrek saya tuh, anggreknya mekar. Nih batang anggreknya seperti ini. Ini batas kebun saya di sebelah sana ya. Nah ini tuh kebun saya tuh anggreknya di sebelah sana, cuma anggreknya ngadep ke sini karena ya itu ngajar ke matahari ya. Nih kita lihat obrolin anggrek aja ya. Di sini ada yang warnanya ungu, ada yang seperti ini. Masya Allah, rimbun-rimbun, rimbun maksudnya kemeruyuk ya. Banyak bunganya. Ini juga ada yang warnanya kuning. Tuh panjang sekali ininya. Dan rumputnya pun ikut panjang-panjang. Kemudian di sini ada yang batangnya, tanduknya bagus ya. Terus di sini ada ID-nya lim longkeng. Nih. Terus di sebelah sini lim longkeng juga, ini juga masya Allah. Ada berapa nih ya? Terus di sana sebelah bawah, di bawah ada yang bunganya kecil-kecil, ada yang seperti ini, masya Allah panas banget ya di sana ada awan padahal. Tuh di sini ada yang mekar seperti ini, bagus ya teman-teman tuh. Tuh sama rumputnya juga saya videoin. Tuh. Gitu. Yang berikutnya di sebelah sini juga ada anggrek-anggrek yang bermekaran. Ini ada yang coklat, ada yang ungu. Saya ngebut ya ngeliatin videonya karena takut tetangga saya kabur kembali. Aduh teman-teman yang udah kenal saya mungkin tahu ya kalau saya tuh gimana gitu, tapi kalau yang belum tahu ini apa sih, ngobrolin anggrek kok begitu. Ya udah ya. Nah ini ada discolor Papua, di sini ada 3, ini ada rumput, ya Allah rumputnya subur banget ya gitulah. Di sini pokoknya mah di bagian sini tuh kayak pagar tapi saya menggunakan anggrek tuh seperti itu. Di sebelah kanannya ini saya punya anggrek yang bagus sekali, masya Allah. Nih lihat warnanya, saya suka, cantik sekali dan bunganya banyak. Ini juga di belakangnya ada yang warnanya kuning dan ini bagus ya teman-teman. Tuh saya suka warnanya, lihatin warnanya tuh merah bata gitu ya. Ini saya liatin lebih deket, bagus, suka banget saya tuh lihat mereka nih ya, bermekaran. Sebelah sini juga ada yang warnanya seperti ini coklat, padahal pohonnya tuh mengkhawatirkan dehidrasi pohonnya. Dan ini sudah mulai keluar knop tuh kalau keluar spike ya, tuh sudah mulai keluar spike. Terus kita akan lihat di sebelah sana, saya harus turun ya. Nih saya kembali lagi ke sini, nih gemes banget, cantik. Ayo kita turun. Di sini ada tong sampah untuk 2 ya, kiri kanan untuk tetangga, yang kuning punya saya, yang kanan punya tetangga. Aduh. Saya turun teman-teman. Saya mau lihat di sini ada anggrek yang ini. Di sana juga lihat. Astagfirullahaladzim, mau jatuh. Lihat. Ini kayaknya rempong amat saya buat video ya, karena nggak diedit ya teman-teman. Biasanya kan saya tuh buat video tuh dikasih musik santai gitu ya sambil jalan-jalan. Ini udah panas terik banget, udah gitu anggreknya juga banyak yang dehidrasi seperti ini, kekeringan, udah gitu saya juga rempong. Di sini lihat, biasanya banyak oncidiumnya, sekarang lagi pada nggak berbunga, jadi kita skip aja ya. Nih yang terakhir di sini saya punya anggrek putih. Nih anggrek dendrobium bulat warna putih. Di sebelah sana juga ada sih teman-teman, tapi nyampur sama rumput yang lebih subur dari bunganya. Berikutnya saya punya anggrek dendrobium keriting yang berwarna kuning. Ini cantik sekali dan ini juga harum. Lihat, ini mirip sama discolor Papua ya, tapi saya nggak yakin karena discolor Papua tuh kadang ada yang agak coklat gitu. Oh, ini warnanya kuning. Dan ini tuh kemarin ada ID-nya, sekarang nggak tahu kemana ya. Tuh saya tanam dari seedling di pot ukuran seperti ini dan belum saya pindahkan.
waktu saya nanam tuh ukurannya tuh seukuran ini, dan ini udah berapa tahun baru berbunga dan bunganya seperti ini juga kena kutu gajah nih. Ini harus sudah saya pisahkan ya, harus saya pindahkan karena akarnya tuh udah kayak penuh banget, harus dipindahkan. Kalau bagus sih pakai pot yang dari tanah liat ya, karena kalau dari pot plastik itu kasihan airnya tuh nggak langsung keluar gitu, tertahan di dalam. Yang berikutnya di sebelah sini saya punya anggrek dendrobium yang cantik dan dia harum. Nah kan harum, lucunya. Sebelah sini saya punya anggrek dendrobium keriting yang berwarna kuning, yang ini kayaknya baru belajar berbunga nih, baru pertama kali berbunga. Dan coba harum juga. Ini bunganya hanya sedikit kuntumnya, tapi nggak apa-apa karena dia baru pertama kali saya rawat dari seedling dan sekarang dia berbunga. Senang banget ini. Untuk teman-teman yang tahu ID-nya apa mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya. Yang berikutnya lagi saya punya anggrek dendrobium bulat yang seperti ini udah sering berbunganya, ini udah 14 kali berbunganya. Ini kita lihat, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan ini bunga yang ke-14 nih. Masya Allah, saya suka ini tuh, bunganya tuh lucu ya, tuh ada gradasi warnanya gitu. Nah buat teman-teman pencinta anggrek juga, khususnya anggrek dendrobium ya, kayaknya harus punya deh jenis ini karena dia tuh rajin banget berbunga. Baik teman-teman, ini mungkin akan jadi anggrek yang terakhir ya, karena ini durasinya sudah lebih dari 30 menit. Buat teman-teman yang nonton mungkin takutnya bosen ya, karena saya tuh tadi ngobrolnya udah kayak ngalir ngidul gitu deh, apa aja diceritain ya, karena ini tuh hari Sabtu libur, anak saya juga lagi jalan-jalan sama ayahnya. Terus anak kedua saya lagi camping 2 hari, jadinya saya santai di rumah. Anak pertama saya emang kuliah di Surabaya ya, jadinya di rumah saya sendiri, saya nggak ada pembantu rumah tangga ya. Di sini juga tukang kebunnya adanya Selasa dan Kamis, dan itu pun baru beberapa bulan ini ya mulai kerja lagi setelah 5 tahun saya nggak punya tukang kebun. Jadi ternyata memang kita tuh butuh yang bantuin ya di kebun, karena saya ada banyak tanaman hias, ada ribuan pot, dan kalau dikerjakan sendiri, apalagi saya punya anak kecil, nggak punya pembantu rumah tangga ya, akhirnya kebunnya nggak terawat, banyak yang mati. Lihat anggrek-anggrek saya, pokoknya mah sedih ya. Jadi memang kita tuh harus ada yang bantuin biar tanamannya bagus-bagus ya. Itu pun meskipun ada yang bantuin pun, kalau datangnya cuma 2 kali dalam sepekan ya kurang ya. Jadi untuk kebun seluas ini dengan tanaman yang banyak harusnya butuh beberapa orang yang mengerjakannya gitu. Tapi karena saya kan ya untuk hobi, tapi kalau ada yang beli juga senang, kalau ada yang beli juga saya senang lihatnya ya. Harus apa ya ya gitulah, kalau mau bagus ya harus ada yang ngerawat lebih ekstra gitu ya. Baik teman-teman, karena ini udah mulai siang, saya juga udah mulai kemana-mana ngobrolnya. Saya juga akan buat video tentang kaladium ya, untuk pencinta kaladium. Nanti saya akan buat video tentang kaladium mumpung masih ada waktu sebelum si kecil pulang sama ayahnya. Jadi saya langsung buat video yang kaladium ya, untuk pencinta kaladium. Terima kasih buat teman-teman pencinta anggrek yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga selalu sehat, bahagia, banyak rezekinya, panjang umur, semuanya sehat, bahagia lah ya. Pokoknya mah ikut senang dengan semoga terinspirasi untuk menanam anggrek juga di halaman rumahnya, karena ini tuh bisa membuat terapi relaksasi gitu. Lihat mereka bermekaran, berbunga gitu, seneng gitu lihat halaman tuh pada hijau di suasana yang panas seperti ini. Bisa lihat hijau-hijau, ada warna-warninya, ada bunga warna ungu, putih gitu kan ya. Jadi bisa buat kita tuh lebih happy aja gitu, apalagi ibu-ibu rumah tangga seperti saya yang nggak kerja, yang full day di rumah gitu. Ini untuk biar bikin betah di rumah aja gitu, ada yang buat dipandang-pandang gitu ya. Tuh pamitnya jadi kemana-mana. Terima kasih buat teman-teman semuanya, sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.